Indonesia lah, kita fakta aja Pak, di Indonesia misalkan. Kan ini kita 99% Muslim kan, benar nggak? Ada Pak Ibnu Kalam, coba kita dengar Pak Ibnu Kalam dulu. Pak Ibnu Kalam, selamat malam. Silakan Pak Ibnu Kalam. Ya, silakan. Ya, saya mendengarkan tadi ada penjelasan dari saudara saya yang Islam. Penjelasan di antara umat Islam dengan, yang belajar ilmu kalam dengan teologi itu berbeda-beda, Pak. Berbeda-beda penjelasannya antara ulama Islam terkait dengan Allah di dalam Al-Quran, di dalam umat Islam itu. Misalnya sifat 20 dengan trilogi Tauhid berbeda lagi dengan ajaran Nur Muhammad. Berbeda, Pak. Jadi ini kira-kira bagaimana nih Pak Ibnu? Ya, apanya? Ini Al-Quran. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang, ya makanya di situ istilah Tuhan itu kalau di Al-Quran itu tergantung ilmunya ulama itu sendiri, bagaimana dia memahami itu. Kalau saya sebagai seorang Mu'tazilah bukan saya tidak percaya itu sifat 20 dengan trilogi Tauhid. Ya Tuhan di situ adalah penguasa. Jadi kayak malaikat Yahwa kalau di dalam perjanjian lama, malaikat Tuhan. Yang Tuhan di situ, yang terjemahkan Tuhan di situ. Sebenarnya itu kan Rab itu jangan diartikan Tuhan kalau di Al-Quran supaya tidak kacau pikirannya. Rab itu yang mengatur. Misalnya kalau di terjemahan bahasa Inggris juga itu memang dia terjemahkan Lord. Misalnya Alhamdulillah. Rabbil alam itu Lord. Rab itu di Al-Fatihah itu Lord kalau terjemahan bahasa Inggrisnya. Ah, betul. Ya Lord Allah, atau Allah. Ya. Iya, kalau Rab itu diterjemahkan Allah ya bisa salah. Makanya ini orang bisa salah. Kalau selama ini pemikirannya umat Islam itu kalau menyebut Tuhan langsung Allah di pikirannya. Itu bermasalah juga. Ikhwan, kau dengar itu Pak Ibnu tuh. Kau penjelasan berbeda kok. Berbeda gimana Pak Monggo? Jadi sebaiknya jangan menggunakan istilah Tuhan kalau di terjemahan. Iya betul. Penguasa. Rab itu penguasa yang menguasai. Itu betul, kata Pak ini betul. Kan terjemahan saya katakan. Tadi kau ada jelaskan begitu kah tidak? Iya, makanya kemampuan saya menjelaskan sesuai dengan bahasa yang saya gunakan. Tadi yang saya katakan. Tidak, kau tidak jelaskan begitu, Ikhwan. Oke ya, makasih ya Pak Ibnu ya, udah memperjelas itu. Kemampuanmu saya mengaku gara-gara saudara saya yang Islam itu. Tapi memang berbeda itu antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah berbeda, Pak. Kalau saya kan Imam Malik, kalau beliau itu Imam Syafi'i, jadi beda lagi. Berarti di sini apa ini? Allah bersumpah dengan? Ya, dengan Tuhan, dengan malaikat. Dan memang Tuhan di situ memang ada, betul-betul ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Jadi Tuhan di situ yang menguasai penguasa. Pak Inu, itu aku itu bukan Tuhan kan di situ kan? Orang lain kan? Pihak yang berbeda atau sama? Tunggu dulu, ku perbesar dulu kacamataku karena tidak punya baik-baik. Terlalu kecil. Ya Pak, ini aku ini kan Bapak tadi bilang malaikat penguasa. Aku ini malaikat penguasa itu bukan Pak? Allah di situ, Allah di situ. Allah, aku bersumpah. Jadi Allah bersumpah. Ya. Dengan malaikat Yahweh. Dengan Yahweh. Tuhan di situ ya malaikat Yahweh, Tuhan. Dan Tuhan. Ya berarti ini bukan oknum aku itu kan, Pak? Bukan. Nah, itu maksud saya, tapi si Bang apa tadi namanya? Bang apa? Ya, makanya saya masuk menjelaskan. Makanya saya Ikhwan. Ya, Bang Iwan bilang itu, Bang Iwan bilang kalimat ini kita nggak mengerti, harus bahasa Arab dulu. Ya kan begini, aku bersumpah demi negeri Mekah. Aku bersumpah demi negeri Mekah. Negeri Mekah kan ada, bukan Allah. Negeri Mekah itu kan bukan Allah. Betul. Ya. Ya sudahlah.
saya sepaham dengan Pak Ibnu Kalam. Jadi aku ini bukan Tuhan gitu loh. Karena aku ini berbeda dengan menurut kalimat ini ya. Tapi kalau menurut Bang Ikhwan sama itu nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah, itu kan pendapat ya. Aku itu Allah. Aku itu Allah. Kok kamu Iya, menafsirkan sendiri lagi? Ikhwan bilang Tuhan juga itu Allah. Sementara Pak Ibnu Kalam penjelasan. Ya itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah karena dia samakan Tuhan dengan Allah. Nah itu Ikhwan kan sekarang berhadap kau lain lagi dengan Pak Ibnu. Pak Ibnu Kalam itu nyambung, soalnya aku dan malaikat kami itu masuk akal, jadi cocok kalimatnya gitu loh. Ada oknum yang berbeda menjadi kami, cocok. Istirahat dulu ya. Tunggu dulu Bang. Bang, besok buku tafsirnya diperbanyak Bang ya. Iya, udah kan tadi kan penjelasan saya tetap. Ya ini ranah diskusi kok Bang, nggak ada masalah Bang, nggak ada masalah, kita bisa paham kok. Tenang aja Bang, tenang Pak Bom aja. Sudah bukakan tadi beberapa referensi yang ditanya, sumbernya kan udah jelas. Baik dari Kementerian Saudi, Madinah, dan semuanya. Oh berarti Pak Ibnu salah lagi nih. Kementerian berarti Pak Ibnu salah. Nanti dikirim linknya kalau udara lagi. Ya sebenarnya bukan salah, tujuannya yang menjadi tujuan. Itu kan ya diterjemahkan supaya orang tidak murtad kan. Berarti Pak Ikhwan, Pak Ibnu salah lagi ya. Pak Ibnu salah lagi ya. Tidak begini, maksudnya terjemahan yang seperti itu untuk menghindari umat Islam supaya tidak murtad, itu tujuannya. Itu lain lagi. Tapi memang kecil arahnya. Aduh, Pak Ibnu. Hancur. Aduh, Ikhwan. Ya, kenapa? Ya tadi kau dengar Pak Ibnu bilang apa? Kok berbeda dengan Pak Ibnu? Kalau tadi dia sama dengan Pak Ikhwan. Iya. Kalau Pak Ibnu kan menurut dirinya sendiri, sama kayak siapa tadi. Makanya jangan menurut diri sendiri. Makanya itu Islam itu sudah dibingkai. Allah menjaga firman-Nya. Bukan sendiri, kita ikut yang tulisan begini bagaimana? Iya, makanya tadi kalau terjemahan ini tidak dimengerti, maka penjelasan ya tadi dari Kementerian Saudi Arabia, dari Madinah, oleh ulama-ulama lain, lihat saja kalau ada yang berbeda. Kan itu sudah jelas. Iya benar Pak, Bapak benar dari segi supaya umat terjaga di dalam akidahnya. Supaya tidak murtad ke situ terjemahan itu. Maksudnya sengaja diterjemahkan seperti itu supaya umat tetap di Islam begitu. Ya, bukan supaya tidak murtad. Iya, karena maknanya gitu ya Pak Ibnu ya, supaya umat tidak murtad. Memang bukan Bapak yang terjemahkan. Yang menterjemahkan itu sudah arah pemikirannya sudah betul karena dia ingin supaya umat jangan murtad. Oh iya. Iya, gitu ya. Kamu hebat. Iya, Pak. Ikhwan. Kenapa, Pak Bom? Iya, saya sudah. Iya kan, itu kan terserah dia. Pak, sudah jelas kok terjemahannya bagaimana nih? Iya kan udah jelas tadi, referensinya sudah saya jelaskan. Satu aja itu kok sulit. Ini Pak Bom. Nanti saya dikirim link ya, Pak Bom. Pak Ciler, silakan Pak Ciler. Pak Ciler mau tanya nih sebentar Pak Ikhwan. Aduh, apalagi. Bentar, Pak. Ini yang sementara dibahas pakai nama itu. Itu masalah Markus, tidak ada namanya di Injil apa itu? Pak Ibnu. Tidak, Pak. Itu tipu saja itu. Enggak benar itu. Oh iya. Kita udah salah itu. Tidak, masalahnya juga saya tanggung jawab. Nanti saya buat videonya itu untuk mengkoreksi apa yang dikatakan pakai nama itu. Pak Ibnu. Ya. Tadi saya tertarik apa yang disampaikan Pak Ikhwan. Saya dengar tadi bahwa menurut Pak Ikhwan ini pemahaman umat Muslim itu tentang Allah itu sama satu. Tapi Pak Ibnu tadi mengatakan banyak pemahaman yang berbeda ternyata. Apa tadi mutasilah dengan. Nah ini yang benar yang mana ini? Tadi Pak Ikhwan ini mengatakan bahwa pemahaman Muslim itu tentang Allah itu sama, tidak ada yang berbeda.
Sedangkan Pak Ibnu bilang tadi biar channel-channel Islam juga yang baru-baru ini saya bikin videonya juga ini yang baru saja selesai, ada jet Islam menjelaskan itu juga bahwa di sama, jadi saya bantu juga namanya itu Apollo Islam. Yang benar yang mana Pak? Pendapat Pak Ikhwan atau Pak Ibnu nih sekarang nih? Yang benar berbeda-beda Pak, yang benar berbeda-beda. Oh, berarti Pak Ikhwan ini ya berbeda. Misalnya saya kasih contoh saja, antara Piranda dengan Abdul Somad itu berbeda Pak. Oh gitu. Memahami ya, coba Pak Ibnu Kalam, yang perbedaannya itu apa? Coba. Misalnya kalau Ustaz Somad itu sifat 20. Kalau Piranda itu trilogi tauhid. Iya. Contoh sifatnya di antara 20 itu sebutkan 2. Anda mau saya jelaskan itu. Enggak. Bukan ke situ arah pemikiran saya. Begini arah pemikiran saya, umat Islam itu berbeda-beda pemahamannya tentang teologi. Iya, sifat. Iya, jadi saya bersedia menjelaskan. Saya minta sebutkan 20 itu diantaranya 2. Enggak mau saya menjelaskan. Itu apa? Enggak terlalu penjelasannya itu. Makanya jangan bilang berbeda-beda. Ya, Islam itu artinya tauhidnya itu sama. Tetapi tidak sama. Iya, 20 itu kamu sebut aja satu aja, apa sifatnya satu. Pak Bom, kalau Pak Bom dari namanya sangat berbeda Pak. Sifat 20 itu Imam Mas'ari, kalau trilogi tauhid itu Ibnu Taimiyah. Enggak mau saya jelaskan itu sifat 20, enggak mau. Bukan ke situ arah pemikiran saya. Itu perbedaan. Kita hargai Pak Ibnu, kita Ya, hargai kalau dengan sifatnya itu nggak ada masalah. Bisa saya jelaskan, bisa. Nanti saya buat satu video khusus untuk sifat 20. Iya, sifat 20 disebutkan dulu. Tunggu saja, Pak Ibnu. Bukan tidak mau, bikin capek. Saya buat video saya khusus sifat 20. Mau? Pak Ibnu biar dulu terlihat sama Ikhwan. Ikhwan belajar Pak Ibnu. Satu saja. Silakan ajar Pak. Udah. Ini Pak Bom sebentar dulu. Pak Bom. Saya buat satu video khusus sifat 20. Pak Bom lebih percaya mana? Pak Iwan atau Pak Ibnu? Pak Ibnu itu betul. Pak Ibnu. Sudah Pak Ibnu, Pak Ikhwan tolong tanyakan sama Pak Ibnu apa tadi salah satu apa? Ya, jadi dijelaskan Pak Ibnu itu betul. Antara Firanda, Somad, ada penjelasan masalah sifat itu betul. Tapi kalau masalah tauhid, tidak ada umat Islam yang mengatakan Allah itu 2 atau 3. Itu sama. Tapi kalau sifat, ya katakan tadi betul. Tapi itu bukan teologi masalah tauhidnya. Itu. Gimana itu Pak Ibnu? Makanya saya tanya sama Pak Ibnu berbeda, sangat berbeda. Ya, kalau sifat Firanda itu mirip Mujassimah. Kalau Ustaz Somad itu tidak mau menolak keras itu yang Mujassimah. Nah, ya betul. Jadi sifat Firanda itu bukan berarti lebih dari satu. Sifat Allah itu bukan tauhid lagi. Demikian juga si 20 sifat itu bukan berarti Allah ada berinkarnasi dan sebagainya, nggak ada. Ibnu tadi menyebutkan satu aja sifat ini bukan untuk menyerang Pak Ibnu, agar si Pak Ciler ini bisa paham yang berbeda itu ternyata misalnya sifatnya ini membatasi, ini hanya 3 segala macam, itu aja. Ya berarti pemahaman saya bukan menyerang Pak Ibnu, bukan berarti saya bertentangan Pak Ibnu. Pak Iwan tauhidnya sama Bapak bilang tadi, tauhidnya sama. Itu Nur Muhammadnya gimana Pak? Pak Iwan percaya Nur Muhammad itu? Lebih dahsyat lagi tuh. Lebih dahsyat lagi kalau Nur Muhammad. Jelaskan kepada saya. Tolong jelaskan kepada saya. Tadi udah sama. Mana kalau Nur Muhammad itu mengatakan dirinya zat Allah. Loh, coba jelaskan kepada saya itu. Katanya tauhidnya sama. Coba, silakan. Berarti yang Allah itu Muhammad gitu, Pak Ibnu. Bukan, jelaskanlah apa itu Nur Muhammad. Bapak percaya nggak Nur Muhammad itu? Nanti Pak Ibnu aja jelaskan ya. Karena Pak Ibnu ini baru baterai baru. Saya minta pendapatnya Pak Iwan. Tadi kan bilangnya tauhidnya sama. Saya tanya Nur Muhammadnya gimana, coba tolong jelaskan pada saya. Ini nanti. Ya gara-gara itu saya masuk karena beliau mengatakan sama, padahal beda. Tapi kalau saya mau disuruh menjelaskan, tak mau saya capek.
Mana yang saya katakan sama tadi dan mana perbedaan. Nah, makanya disebut 20 saya minta sebutkan supaya mereka tahu. Betul itu. Oke, Pak Momom ya. Berarti Pak Saya Ibnu salah. Berarti Pak Ibnu break salah. dulu. Enggak, berarti Pak Ya, Ibnu nanti salah. diskusi aja dengan Pak Ibnu karena beliau baru masuk kan saya belum tahu apa yang dia sampaikan. Yang dia Pak Ibnu sampaikan nggak tadi salah, Pak Bambang. antara Pak Ibnu itu 20 sifat itu dan 3 itu betul. Ada Ya, perbedaan saya juga itu. tidak menyalah-nyalahkan Pak Iwan, saya juga yang menyalah-nyalahkan Pak. Iya, Karena punya betul, maksud betul. tersendiri masing-masing itu. Betul. Mantap, Ya. mantap. Kalau Bapak itu kan ingin menyatakan bahwa Islam itu bersatu kan. Iya. Yang faktanya memang kan bersatu. Misalnya yang bersifat 20 itu tetap salat di belakangnya trilogi tauhid. Jadi tetap satu. Sekalipun berbeda dia punya fikih, ada yang lurus ke bawah, ada yang lipat, tetap Iya. ya. Berarti banyak bisa menjadi imam. Berarti banyak aliran dan banyak pemahaman mengenai Allah ini di Islam, Pak Ibnu ya. Bukan satu pemahamannya. Ya, banyak teologinya. Banyak. Tetapi merujuk kepada seperti yang dikatakan Pak Iwan itu merujuk kepada satu saja Allah. Betul. Sifat-sifatnya itu masing-masing ada pemahaman. Tapi merujuk kepada la ilaha illallah. Tadi Pak Ibnu mengatakan mengenai Nur Muhammad itu bahwa Muhammad itu adalah zat dari Allah. Berarti Muhammad itu ada yang menganggap dia Allah. Bukan Nabi Muhammad, malah dirinya orang itu yang bertarekat Muhammad, Nur Muhammad. Nah, itu apa bukan lagi Nabi Muhammad. Berarti misalnya ada perbedaan. saya bertarekat Nur Muhammad. Diri saya yang zat Allah. Oh, berarti Bapak Allah gitu. Sesuatu diciptakan oleh Nur Muhammad ya Pak Kalam ya? Iya, itu kan ada hadisnya itu. Pak Kalam. Iya, berarti berbeda lagi tuh. Allah menciptakan Nur Muhammad, Pak. Ya makanya berbeda-beda Pak. Agak sulit itu menjelaskannya karena variasinya banyak. Berarti bohong besar ini Pak Ikhwan ini mengatakan satu pemahaman itu Pak. Enggak lah. Pak Ibu udah jelaskan tadi. Pak Ibu tadi udah jelaskan kok dibilang bohong besar lagi. Waduh ini. Oke Pak Kalam. Saya istirahat dulu ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Bom, terima kasih ya. Ya. Senang. Masuk channel lain Pak untuk berbohong Pak. Masuk Pak. Ya, makasih. Makasih Pak Iwan, makasih. Iwan. Channel lain masih banyak Pak tempat berbohong. Masuk aja Pak. Pak Ibnu itu lebih masuk akal itu tadi ya. Karena kalimatnya bisa nyambung kalimatnya tadi. Jadi putar-putar nggak mau jujur. Begini. Kalau ada orang Islam masuk, usahakan pelan-pelan supaya dia percaya juga Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Pak Ibnu bisa aja. Ya jangan sampai di agak ditekan begitu. Biar pelan-pelan saja dia biarkan dia mengemukakan pendapatnya, kemudian kita koreksi sedikit demi sedikit. Bukan kalau begitu Pak. Juga bisa Pak Ibnu Kalam, kalau saya menggunakan gayanya Jibril, saya cekek Pak dia supaya disuruh baca. Ini aliran Jibril Pak. Kalau saya lihat Pak Ibnu, diskusi-diskusi ini, kalau misalnya saudara-saudara kita Muslim ini sudah terpojok, mereka selalu mengatakan bahwa itu bahasa Arabnya begini, Bogono. Kebetulan kita memang tidak paham bahasa Arab, kan begitu Pak. Tapi begitu ada orang Arab yang masuk di channel-channel apologet Kristen, nggak ada yang berani naik, Pak. Itu bagaimana? Kan begitu ya. Jadi begitu. Ya betul Pak. Makanya begini dulu. Begitu orang Kristen tahu Al-Quran, aduh. Selesai kan Pak? Game over kan? Bisa banyak orang lebih lebih banyak orang pindah ke Kristen. Oh gitu. Kalau Bapak menjelaskan Al-Quran, Bapak tahu persis terjemahan literalnya, Bapak tahu Nahwu Arab. Pak, kita bukan cobalah ada orang Kristen belajar Nahwu Arab, belajar bahasa Arab. Ya bisa saja dipelajari Pak, itu nggak masalah. Ya. Kita kan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus ini kan diberi hikmat yang luar biasa Pak. Kalau masalah itu ya. Berarti Pak Ibnu Saifuddin Ibrahim itu benar ya?
Iya, sebagian juga tidak. Karena kan sudah ya ada juga sih yang keterlaluan. Jadi begitu kalau saya lihat Pak, begitu terpojok mulai bertakiyah dengan artinya tidak semua yang disampaikan Pak Saipudin itu salah, ada juga benarnya. Iya. Iya. Masa semua yang disampaikan Pak Saipudin Ibrahim itu salah semua? Kan tidak logis juga kan. Banyak benarnya atau banyak salahnya, Pak? Banyak benarnya atau banyak salahnya? Ya, tidak pernah saya perhatikan perbandingan seperti itu. Karena saya kan jarang juga nonton videonya. Saya mungkin mau nanya sesuatu yang agak berbeda, Pak Ibnu. Saya mungkin mau nanya sesuatu yang berbeda. Kalau bahasa internasional itu kan bahasa Inggris ya, Pak. Di mana-mana di Indonesia ini banyak yang namanya kursus bahasa Inggris dibiarkan dibuka oleh para pengusaha gitu ya. Nah, kalau bahasa Arab ini kan katanya bahasa orangnya umat Islam. Tapi kenapa tidak ada kursus bahasa Arab gitu Pak? Apakah ada yang disembunyikan di situ Pak? Makanya kursus bahasa Arab itu tidak. Harusnya kan dibiarkan menjamur dong Pak, supaya orang-orang bisa belajar bahasa Arab gitu kan. Kenapa itu Pak? Menurut Bapak? Ya kan sudah diajarkan Pak di pesantren itu bahasa Arab. Ya cuma membaca doang Pak, membaca artinya nggak tahu. Sama kayak kita membaca literatur bahasa Inggris. Ya. Saya bisa baca Pak, bisa. Begini juga tidak berani karena dia selalu bertaklid, ikut-ikutan saja sama ulama. Oh, berarti kalau tidak berani mengkritik kan. Oke, kalau itu dipahami secara mendasar, arti dan maknanya itu, maka kebongkar semua nih Pak, ajaran ini. Iya. Kalau orang Kristen tahu Al-Quran, waduh. Ya, berarti kan ada yang disembunyikan kalau gitu, Pak. Itu maksud saya. Ya. Ya, Pak Ibnu jadi lemas. Pak Ibnu takut. Coba saja itu di surah Al-Ikhlas itu kentara sekali di situ. Surah Ikhlas berapa Pak? Kita buka surah Ikhlas berapa Pak? Surah Ikhlas berapa Pak? Ikhlas berapa Pak? Pak Ibnu. Oh, 117 kalau saya tidak salah. Surah Al-Ikhlas itu. 4 ayat aja itu Pak ya. Iya. Al-Ikhlas itu apa ya? Surat berapa ya? Al-Ikhlas ya? 117. 112 Pak Bom. 112. Ayat berapa? Ya, itu. Cuman 4 ayat itu Pak Bom. Lam yalid walam yulad itu loh Pak. Ya, stop. Lewat. Ini? Lewat. Ya, turun lagi. Ya, itu. Itu kalau Anda paham bahasa Arab, aduh. Itu ada huruf kuah. Pak Ibnu. Itu terjemahnya enggak itu Pak itu ya, enggak murni Pak. Iya, enggak murni. Pak Ibnu, ini kan saya lagi belajar bahasa Arab nih Pak. Ini yang saya pelajari Pak. Saya kan juga lagi belajar Arab Melayu nih Pak. Itu kan kebanyakan pakai dot sama hamzah Pak. Ini saya baru lihat ada tanda garis. Ini apa namanya ya Pak? Kan biasanya pakai hamzah atau dot kan, titik kan. Ini kok ada tanda yang lain gitu. Itu hamzah juga bukan ya? Yang garis itu Pak, garis miring itu di atas itu? Kayak harokat itu? Itu kan tanda baca saja semua itu. Ngikut kalau dalam bahasa Ibrani. Oh iya, kalau titik 2 kan Pak bisa digantiin sama yang bentuk lengkung begitu 2 kan ya. Tapi kalau dia cuma garis 1 begitu, garis 1 itu dia pengganti apa? Titik berapa gitu maksudnya? Enggak saya paham maksud Anda. Tapi yang ingin saya bahas begini, kul. Kan itu yang kul pertama, itu yang titik 2 itu. Kul. Kan itu katakanlah perintah. Ya. Coba di itu kan berikutnya itu huwa itu merujuk kepada satu orang laki-laki. Huwa dia seorang laki-laki. Itu kof lam kan ya Pak? Iya, kaf dalam kul. Katakanlah.
Hua itu laki-laki, Pak ya? Ya, seorang laki-laki. Pantasan dia butuh istri, Pak, supaya bisa punya anak. Tidak, itu kan mendalam nanti artinya. Itu kan nyambung, maksud untuk saya serius. Begini, untuk sementara pada waktu kita mengenal Allah itu dulu yang dipelajari. Nanti meningkat, beda lagi. Nah, begitu maksudnya itu Al-Quran. Iya. Ya. Di sini jadi digambarkan dia seperti seorang laki-laki. Ya. Bapak lah berarti. Tetapi yang mendukung hadis, yang memahami seperti ini lah, itulah tadi Ibnu Taimiyah. Somad. Ya. Kan ya bukan Firanda. Oh, Firanda. Ibnu Taimiyah ya. Bukannya Huwa inilah yang diusung di 8 malaikat dipikul. Di atas pikulan itu ada kursinya Tuhan, ada kursinya Huwa ini. Paham kira-kira? Aras. Memikul arsy ya? Ya, yang memikul aras itu adalah malaikat. Arsy itu pengertiannya kursinya Tuhan. Kursinya Huwa di sini. Di bawahnya ada air, Pak. Jangan ke situ. Saya ingin menggambarkan bahwa mirip dengan di Katolik. Gitu. Mirip dengan yang sering pas di Roma itu, kalau di film-filmnya itu dipikul kan. Tahtanya. Ya, tahta. Sudahlah, nanti marah-marah orang Islam. Diskusi, Pak, ini diskusi ranah intelektual ini. Bang Ginca masa paus jadi Tuhan gimana sih? Pak Ibnu, sorry Pak. Pak Ibnu, sorry Pak, itu yang kata alif lam lam ha itu Pak, coba perhatiin ya Pak. Alif lam lam ha yang Allah itu kan ada tanda di atas itu Pak. Itu tanda apa namanya Pak? Yang tanda baca. Lam itu Pak. Dipanjangkan pada waktu dibaca itu yang berdiri itu. Oh, alif lam ha gitu ya, dipanjangin gitu. Allah. Oh, Allah. Ada teknik membacanya itu. Ada teknik membacanya di dalam tarekat. Kalau betul cara kita membaca itu luar biasa, masuk surga, begitu maksudnya. Oh, gitu. Itu dalam ilmu tarekat itu dipelajari. Oke, lanjut teman-teman. Jadi maksud saya di sini kalau terjemahannya itu kan terjemahannya dia Allah yang Maha Esa, seharusnya tidak perlu kata huwa di situ. Kul Allahu ahad. Kan kul Allahu ahad saja kalau Allah Maha Esa. Tetapi kenapa ada huwa di situ? Itu menjadi tanda tanya besar. Tapi kalau Ibnu Taimiyah dia paham. Jadi Allah itu duduk di kursi karena beratnya itu Tuhan sampai bunyi itu kursi. Tapi ini di kitab-kitab klasik ya. Berarti zat padat dong Pak ya kalau Tuhan itu Allah itu berat Pak. Iya, makanya kalau berat. Kan Allah itu tingginya itu 60 hasta, 30 meter. Bukan, tadi kan Pak Ibnu bilang bahwa Allah itu berat sampai kursinya berbunyi. Sementara kita tahu bahwa itu ditulis itu di dalam kitab teologi. Iya, kan kita tahu. Tapi bahwa punya maksud begini, bahwa betul-betul ada. Dia ingin ahli teologi itu ingin mengatakan bahwa Allah itu betul-betul ada. Bukan hayalan kayak seperti di Ustaz Somad itu. Kalau Ustaz Somad itu tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas. Oleh Ibnu Taimiyah inilah dituduhlah orang seperti Ustaz Somad itu Allahnya itu Allah apalagi namanya ideologi hayalan. Ya, kayak ideologi saja, kayak penjelasan. Tidak jelas Tuhannya kalau Abdul Somad. Kalau Firanda itu jelas Tuhannya. Mirip dengan Anda Kristen, mirip. Sampai sekarang kan jadi pertanyaan terus Pak.
bahwa Allah SWT itu adalah the zat kan gitu Pak ya. Kita sering bertanya. Ada yang memahaminya sebagai zat. Nah, yang kita tahu kan zat itu ada 3, padat, cair, dan gas. Bukan. Kalau gas kan ringan Pak, kentut gitu kan. Cair itu air. Pak Ibnu bilang tadi berat, berarti ini zat padat kalau gitu ya Pak. Batu juga zat padat kan Pak. Tidak berongga ya Pak Ibnu ya. Kalau yang berongga itu Adam. Ya, pada mulanya berongga. Ya. Pada waktu masih berongga itu iblis keluar masuk di situ. Dari lubang duburnya keluar masuk Pak dia. Jadi itu Adam gitu loh. Kalau Allah nggak berongga gitu loh. Iya enggak. Iya. Ya makanya zat padat kalau gitu ya Pak. Kalau tidak berongga. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ya. Kalau kan ada lagi dalilnya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Iya, tapi punya wajah itu masalahnya Pak, punya 2 tangan. Tapi kanan semua ini gimana lagi nih Pak? Makanya agak susah itu memahami Tuhan bagi orang yang monoteisme. Kalau dia mau pelajari Quran itu berdasarkan monoteisme, sulit. Apalagi bentuk angka 1 Pak ya? Ya, seharusnya Al-Quran itu bersifat dualisme. Kan jelas ayatnya di dalam Al-Quran. Allah yang di bumi dengan Allah yang di langit. Itu kan dualisme. Kalau di Alkitab kan trilogi, Trinitas. Ya, Tritunggal. Seharusnya Al-Quran itu dualisme, bukan monoteisme. Bukan. Kalau kita di Indonesia Pak, ini Ibnu Taimiyah kan kayak Maroko, Mesir ya. Kalau di Indonesia Syafi'i. Itu dalam tata cara ibadah, cara-caranya orang beribadah. Kalau yang masuk Bapak tadi Ibnu Taimiyah itu maksudnya gimana Pak? Syafi'i, Maliki. Teologi, ilmu kalam, ilmu tauhid. Oh, ilmu kalam. Ya, jadi ada mazhab teologi, ada mazhab tata cara ibadah. Oh, itu lain bedakan. Beda. Ada tata cara ibadah, itu 4 mazhab. Ada teologi, kalau teologi banyak. Oh, mazhab itu yang Maliki itu ya, Maliki, Syafi'i. Apalagi? Nah, itu tata cara ibadah. Kalau Pak Kalam, ada yang melipat tangan, ada yang lurus ke bawah. Pak Kalam apa Pak alirannya? Maliki. Maliki ya. Tapi Pak, ini saya mau nanya itu karena kalau gerakan sholat itu Muhammad kan belajar dari Jibril Pak. Konon katanya. Benar nggak? Gerakan-gerakan sholatnya itu Pak? Saya tidak menemukan referensi seperti itu. Saya baca pernah Pak, jadi dia waktu itu ngelihat malaikat Jibril menginjakkan kakinya ke tanah, keluar air. Udah itu gerakan sholat diajarin Pak. Cuman maksud saya kenapa jadi ada 4 gerakan sholat Pak? Pecahnya di mana Pak? Itu silapnya di mana gitu loh? Kalau orang Medan bilang silapnya di mana nih? Kok bisa jadi 4 gitu loh? Ya gara-gara ingin ada pengikutnya. Saya cenderung ke situ. Ingin supaya ada lagi yang mengikuti dia. Maksud saya Pak, kan sanad itu jelas katanya, sanad katanya. Tapi kenapa bisa pecah itu maksud saya, gerakannya itu loh Pak? Nah justru itulah, siapa yang memecah belah agama dia musyrik. Kan seharusnya itu sudah selesai di Imam Malik. Imam Malik itu kan dia melihat orang caranya salat, itu yang dicatat. Jadi dia semacam wartawan melihat. Dia lihat peristiwa itu, kemudian dia catat. Sementara Imam Syafi'i dia kesana kemari lagi cari bagaimana caranya orang salat. Padahal dia sudah salat tadi. Oh gitu. Jadi gerakan. Iya. Makanya ditangkap dulu. Di penjara itu orang. Sama khalifah. Tapi yang menjadi masalah itu pengikutnya. Di Indonesia itu yang paling banyak pengikutnya itu. Syafi'i. Mengherankan juga. Ini Syafi'i Pak ya? Ya Syafi'i. Jadi sebelum pergi itu Syafi'i pergi cari-cari katanya. Orang Islam kan sudah salat mulai dari Nabi Muhammad itu sampai Imam Malik. Sudah setiap hari orang salat. Jadi kalau mau tahu caranya salat, ya datang saja ke masjid. Benar juga. Tidak usah lagi pergi ke sana kemari cari dalil katanya.
Masuk akal Pak Ibnu Kalam, masuk akal sih. Iya. Makanya saya mengatakan itu orang Islam di Indonesia itu sangat-sangat bermasalah. Bukan bermasalah, sangat bermasalah. Agama Islam di Indonesia itu Iya sangat Pak, bermasalah itu umat Islam di Indonesia. Bukan bermasalah. Sangat ya Pak. Seharusnya kita seperti di Maroko. Maroko, Ibnu Taimiyah Maroko Pak. Maliki. Maliki mereka. Kalau Ibnu Taimiyah itu masalah Tuhan, mempelajari tentang Tuhan. Teologinya itu berarti. Ya, teologinya. Mazhab Dulu Maliki. itu Arab Saudi bermazhab Maliki. Arab Saudi dulu itu Maliki. Mulai dari Nabi Muhammad sampai Raja Saud. Ya. Gara-gara Raja Saud, raja yang sekarang ini, bapaknya dulu itu nenek moyangnya Raja Salman. Nah, itu yang merubah menjadi Hambali. Oh. Karena dulu kan dibantu sama orang Kristen. Iya. Dia suruh rubah itu anunya, mazhabnya. Iya. Karena Imam Ahmad bin Hambal itu ilmunya mirip dengan Kristen. Hambali. Firman Allah gair makhluk. Itu kan yang dia sembah Tuhan Yesus. Kalam Allah. Ya. Tapi nggak Kan sampai di Bali ya Pak? Yang Athanasius itu, yang Athanasius. Iya, pada mulanya adalah kalam. Firman tidak diciptakan. Dan tidak bisa dimusnahkan. Ya. Nah, itu untuk dalil supaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Yang menjadi masalah di Al-Quran dilarang. Itu Pak masalahnya. Ya. Jadi di Indonesia, itulah sebabnya ada video saya berjudul umat Kristen di Indonesia itu lebih banyak daripada umat Islam. Pemahamannya. Bukan dalam hal menyembah, siapa yang disembah. Oh, begitu. Ya. Tapi yang disembah itu dia namai Allah. Tapi kalau dia menjelaskan, Tuhan Yesus Kristus yang dia jelaskan. Oh, esensinya itu Pak. Esensinya itu. Kalam. Iya. Jadi Ustaz Somad itu kalau menjelaskan tentang yang Ustaz Piranda, lebih-lebih Ustaz Piranda kalau menjelaskan itu yang sebenarnya yang dia jelaskan itu Tuhan Yesus. Tapi dia menamainya Allah. Tidak berani mengatakan Tuhan Yesus. Sudah paham kira-kira? Jadi maksudnya Bro Flash, mereka itu nggak sadar kalau mereka itu Kristen sebenarnya, kira-kira begitu, Bro Flash. Tidak sadar kalau mereka yang disembah itu adalah Tuhan Yesus. Makanya kata Pak Ibnu itu lebih banyak Kristen sebenarnya di Indonesia gitu. Yang dibanding dengan Islam. Kamu malah saya bikin video itu satu video. Jadi sensus hanya berdasarkan KTP aja Pak Ibnu ya, tapi dari sisi ritual. Jadi dalam hal kaitannya siapa yang disembah ya, dalam hal kaitannya siapa yang disembah, maka jumlah umat Kristen di Indonesia itu lebih banyak. Yang disembah kan Firman, Sam Firman, karena mereka ikut mengatakan Firman itu gair makhluk, Firman itu bukan makhluk. Kalau dia Firman itu bukan makhluk, berarti dia pencipta. Siapakah pencipta? Betul. Ya, Yesus. Kan jelas. Berarti udah Kristen itu, betul. Makanya ulama itu dulu dipenjarakan dulu itu disiksa berat itu. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Siksanya berat sekali. Perbedaan kalam yang diciptakan dengan makhluk itu Pak ya? Ya. Kalau di Islam kan seharusnya ikut Arius. Pak Ibnu, kalau Al-Quran itu kan mirip Arius. Kalam itu tidak diciptakan menurut Pak Ibnu. Iya, itu di situlah masalahnya, harus belajar dulu baru bisa tahu itu. Jadi kalau di Al-Quran itu harus dikatakan diciptakan, tidak diucapkan itu kalau di Al-Quran. Beda dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru itu diucapkan kan firman itu. Yang mengucapkan firman itu kan Tuhan Yesus. Pantasan Pak Dani kalau ada yang ngomong dari belakang pohon itu Pak, itu bukan Allah katanya. Suara Allah itu bukan Allah.
Jadi ada yang bukan Allah mengaku Allah, aku adalah Allah. Itu kan suara Allah, tapi dia bukan Allah gitu loh. Ya Bang. Telepati. Ya. Telepati. Itu orang putih. Seharusnya kan kalau jujur itu harus ada dalilnya kan. Kalau jujur mereka murtad itu. Betul. Iya. Ya makanya orang Kristen harus tahu Al-Quran. Kalau kamu tahu Al-Quran, gampang menyerang itu Islam. Sepakat Pak Ibnu. Makanya kita harus mulai belajar bahasa Arab ini. Berat kalau gitu, berat. Harus jadi Pak Ibnu memang kalau mau cepat Pak Ibnu memang bahaya ya kalau ada orang Kristen yang sudah tahu bahasa Arab ya, bahaya ya. Iya, tahu bahasa Arab, tahu Al-Quran. Bentar lagi kita bongkar ini Pak Bom, tenang aja Pak Bom. Namanya Gincar belajar kan? Lumayan Pak Bom. Alfabet udah dapat kita Pak Bom sama Arab Melayu. Oh, aku geblok baterai. Sekarang sisa 0. Saya turun dulu. Saya keluar dulu. Oh iya. Oke, Pak Ibnu, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Pak Ibnu juga Tuhan memberkati. Amin. Doa Bapak kami jangan diperselisihkan dengan doa dalam nama, itu sama saja itu. Tetap Tuhan Yesus saja yang di surga. Semoga Pak Ibnu dibaptis cepat. Sudah hilang signalnya itu. Dia sudah hilang. Baterainya sudah mati. Oke, teman-teman, ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup? Iwan nggak jadi masuk, Pak Bom. Benar tadi, dia menyangkal makanya.